Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan kelistrikan. Nah, keselamatan kerja kelistrikan itu diatur oleh undang-undang. Nah, salah satunya yang sudah diperlihatkan di sini, yang pertama adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 2 Ayat 2, butir Ki. Bunyinya adalah, setiap tempat kerja di mana listrik itu dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan sampai ke pelanggan. Dan pada pasal 3 ayat 1 butir Ki, Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, bunyinya adalah, dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Kemudian diatur lagi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 75/Men/2004 tentang pemberlakuan SNI nomor SNI 040225 tahun 2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 atau PUIL 2000. Di tempat kerja adalah mulai dari bagian perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pelayanan, dan pemeliharaan terhadap objek instalasi listrik arus kuat dengan tegangan lebih besar daripada 25 volt dengan dayanya adalah lebih besar daripada 100 watt. Jadi maksudnya adalah implementasian dari keselamatan kerja kelistrikan itu, menurut keputusan Menteri 75 nomor 75/Men/2004 Kemudian tentang pemberlakuan SNI itu dijelaskan bahwa pemberlakuan keselamatan kerja kelistrikan diberlakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pelayanan sampai pemeliharaan pada objek tenaga listrik dengan tegangan lebih besar daripada 25 volt dengan dayanya adalah lebih besar daripada 100 watt. Pengawasan keselamatan kerja kelistrikan untuk tempat kerja dimulai dari titik meter, dari titik sumber maksudnya Dan jika di tempat kerja tegangan listrik dibangkitkan sendiri, jadi dia punya generator sendiri, maka pemberlakuan keselamatan kerja kelistrikan itu mulai dari titik pembangkit sampai ke titik beban. Jadi kalau dia punya genset sendiri, maka pemberlakuan K3 atau keselamatan kerja kelistrikan itu berlaku mulai dari pembangkit sampai ke beban. Jadi gitu. Kalau misalnya sumber listriknya dari gardu listrik, berarti pemberlakuan K3 ketenaga listrikannya dari gardu sampai ke beban atau ke pelanggan. Jadi seperti itu. Baik. Tujuan pengawasan instalasi listrik di tempat kerja, tujuannya adalah untuk menghindari, untuk mencegah, dan untuk mengurangi sebanyak mungkin kecelakaan serta bahaya kebakaran terhadap manusia dan harta benda akibat dari gagalnya atau salah bekerjanya suatu sistem kelistrikan dan peralatan listrik. Maksudnya adalah tujuan pemberlakuan sebuah aturan, kemudian sebuah perilaku yang menyesuaikan terhadap aturan tentang keselamatan ketenaga listrikan adalah tujuannya untuk menghindari kecelakaan kerja, kemudian kerugian harta benda yang disebabkan oleh gagalnya instalasi listrik
gagalnya instalasi listrik. Contohnya seperti terjadinya korsleting atau hubung pendek, itu kan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, kebakaran itu bisa mengancam kehidupan manusia. Yang kedua adalah bisa menghilangkan harta benda. Jadi kalau misalnya terjadi short circuit atau misalnya korsleting listrik, akan terjadi kebakaran dan itu akan menghanguskan semua harta benda termasuk rumah ya, dan itu sangat merugikan. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari, mencegah, mengurangi ya, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh listrik dan kerugian harta benda yang diakibatkan oleh listrik juga. Seperti itu. Kemudian ya, di gambar ini kita bisa saksikan ya instalasi listrik yang menurut saya kurang begitu baik ya. Jadi di sini sangat padat sekali ya. Padat sekali di sini stop kontak, stop kontak, stop kontak ya. Jadi sangat padat. Nah, ini kurang baik apalagi kalau di masyarakat kita tuh menggunakan stop kontak yang T gitu ya. Di sini dipasang T, stop kontak T dan itu dicolok 3 colokan gitu ya. Jadi sangat sangat banyak sekali sehingga nanti dikhawatirkan kabelnya itu akan panas. Ketika kabelnya itu akan panas, eh, tanpa sepengetahuan dari penggunanya atau pemiliknya, kabel yang panas ini akan terbakar dan apinya akan menjalar ke seluruh benda yang ada di rumah sehingga terjadi kebakaran. Itu yang dikhawatirkan. Nah, bahaya listrik bagi manusia itu ada beberapa ya, ada beberapa. Yang pertama adalah tersengat listrik atau bahasa kita namanya kesetrum. Jadi tersengat listrik atau electrical shock, kemudian bisa menyebabkan luka bakar atau burn, kemudian bisa menyebabkan meninggal dunia karena sengatan listrik ya atau electrocution ya dan jatuh. Jadi karena tersengat arus listrik di tempat ketinggian, kemudian dia terjatuh dan akhirnya meninggal. Nah, itu eh, adalah kecelakaan yang disebabkan oleh listrik. Dan beberapa cedera yang bisa saja tidak terlihat secara visual. Jadi kelihatannya orangnya baik-baik saja setelah tersengat arus listrik, dia terlihat biasa saja tapi ternyata organ tubuhnya ada yang rusak dikarenakan tersengat arus listrik. Nah, seperti itu. Banyak hal ya yang disebabkan oleh listrik ya. Listrik itu di lain sisi berbahaya, tapi di lain sisi juga dia bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Jadi memang penanganannya memang harus hati-hati. Di lain sisi manusia menggunakan listrik untuk kehidupan mereka, tapi di lain sisi juga manusia harus berhati-hati jika bekerja dengan listrik. Kemudian, pada umumnya faktor-faktor yang menyebabkan manusia mengalami kecelakaan listrik antara lain, pertama, kurangnya keterampilan seseorang tentang kelistrikan. Jadi, seorang instalatir listrik itu harus bersertifikat, harus terlatih. Jadi harus punya banyak pengalaman ya. Jadi tidak memasang listrik begitu saja tanpa ada keahlian, tanpa ada keterampilan. Dia harus banyak belajar, harus banyak berlatih, dan harus bersertifikat. Intinya seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah kondisi yang tidak sehat. Jadi misalnya kondisi kabel listrik yang acak-acakan, kemudian dalam keadaan basah gitu ya, dan tergenang air, nah itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian dari kondisi seseorang ya yang menginstalasi listrik itu tidak boleh dalam kondisi tidak sehat atau sakit gitu ya. Sakit, kemudian mengantuk atau mabuk itu tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar, sehat gitu ya, dan bisa berkonsentrasi atau fokus terhadap pekerjaannya. Kemudian faktor yang menyebabkan kecelakaan listrik adalah mengabaikan perawatan dan pemeliharaan alat. Jadi dia mengabaikan kalau ada alat yang kabel gitu yang sudah putus, sudah keluar tembaganya itu dibiarkan begitu saja itu berbahaya sekali ya. Jadi memang harus aware, harus benar-benar memperhatikan bahwa instalasi listrik itu
dipastikan dalam keadaan baik, tidak ada kabel yang terbuka, tidak ada kabel yang terputus ya, terputus dalam keadaan bertegangan. Jadi memang harus dipastikan semuanya dalam keadaan baik, instalasi kabelnya semuanya dalam keadaan baik. Kemudian kecerobohan di waktu kerja. Jadi instalasi listrik misalnya sambil bercanda gitu ya, sambil bercanda kemudian tidak sengaja positif ketemu negatif atau misalnya pasang ketemu netral, wah, langsung kaget gitu ya, terjadi terjadi korsleting listrik, langsung dia shock atau kaget. Nah, itu juga harus diperhatikan bahwa kecerobohan itu bisa menyebabkan kecelakaan listrik. Jadi memang pada saat mengerjakan instalasi yang berkaitan dengan listrik itu harus konsentrasi penuh ya, fokus dalam keadaan sehat dan benar-benar harus konsentrasi. Kemudian menganggap remeh pekerjaan ya. Jadi semua pekerjaan itu punya resiko. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian ada percikan api. Jadi ketika terjadi short circuit itu akan ada percikan api ya, yang lama-kelamaan jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka percikan api itu akan menyebabkan api ya, percikan api menjadi api sehingga jika dibiarkan akan menyebabkan kebakaran. Nah, itu harus dihindari. Kemudian perlu kita ketahui bahwa faktor meninggal karena listrik sebagai penyebab nomor 3 terbesar meninggal dunia di tempat kerja. Jadi kecelakaan kerja yang menyebabkan orang meninggal dunia dikarenakan listrik itu nomor 3 terbesar di dunia. Dan penyebab 12% dari semua kasus meninggal dunia pada pekerja-pekerja yang masih muda. Jadi 12%-nya dari nomor 3 yang terbesar itu, 12%-nya itu adalah pekerja yang masih muda. Jadi pekerja yang masih muda 12%-nya itu meninggal karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh listrik. Nah, di sini ada tabel ya beberapa bahan atau material. Nah, ini tubuh manusia ya, tubuh manusia, kemudian ada kayu, ada logam. Logam itu kabel tembaga. Nah, tubuh manusia itu memiliki nilai tahanan tergantung ya, tergantung dia dalam keadaan kering atau basah. Maksudnya kalau tubuh kita berkeringat dengan tubuh kita dalam keadaan tidak berkeringat itu nilai hambatannya akan berbeda. Contoh di sini ya. Misalnya kulit kita kering ya, tidak berkeringat, maka menurut hasil pengukurannya nilai hambatan di dalam tubuh kita bisa jadi adalah 100.000 ohm sampai 600.000 ohm. Nah, jika terkena tegangan 120, maka arus yang mengalir pada tubuh kita, maksudnya jika tersengat listrik gitu ya, atau kesetrum, dengan tegangan 120 volt, maka arus yang mengalir di tubuh kita itu adalah 1,2 sampai 0,24 miliampere. Kalau kulit kita lembab gitu ya, agak berkeringat gitu ya, nilai hambatannya adalah 1000 ohm dan jika tersengat arus listrik dengan tegangan sebesar 120 volt maka akan mengalir arus sekitar 120 miliampere. Nah, ini udah mulai tinggi ini ya, sudah mulai tinggi arusnya dikarenakan kulit kita tuh lembab. Lalu bagaimana jika kulit kita basah? Wah, kalau basah akan lebih fatal lagi karena nilai hambatan di tubuh kita itu jadi lebih kecil ya, lebih kecil 150. Sehingga arus yang mengalir akan lebih besar. Jadi prinsipnya adalah jika nilai hambatan di tubuh kita mengecil, maka nilai arus yang mengalir itu akan membesar. Nah, itu berbahaya sekali. Ya. Kemudian dari tangan ke kaki itu nilai hambatannya adalah 400 sampai 600 ya. Jika tersengat arus listrik itu bisa sampai 200 sampai 300 miliampere. Kemudian dari telinga satu ke telinga yang lain, maksudnya dari telinga yang kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu nilai ohmnya adalah 100 ohm. Jika terkena oleh arus maka akan mengalir sebesar 1200 miliampere. Kalau misalnya kayu, ya tergantung. Kalau kayunya kering, itu nilai hambatannya bisa 200.000 sampai 200 juta. Dan jika terkena tegangan sebesar 120 volt, maka akan mengalir arus sebesar 0,6 sampai 0,0006 miliampere.
sangat kecil sekali, maka kayu bisa dikategorikan sebagai isolator karena dia bukan induktor ya, bukan induktor. Kalau induktor itu nilai ampernya pasti tinggi. Nilai ampernya pasti tinggi. Contohnya di sini kabel tembaga. Kabel tembaga itu induktor ya, induktor. Sehingga arus yang mengalir bisa sangat tinggi ya, karena nilai hambatannya cuma 1 ohm, maka arus yang mengalir ya jika dikenakan tegangan 120 volt, maka arus yang mengalir adalah 120 ampere. Jika dipasang secara short circuit atau dihubung pendekkan, bisa sampai segini gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya kayu dalam keadaan basah, nilai hambatannya akan berkurang 2000 sampai 100.000 ohm. Maka arus yang mengalir adalah 60 sampai 1,2 miliampere jika dikenakan tegangan sebesar 120 volt. Artinya, misalkan tubuh manusia dalam keadaan basah, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini nilai hambatannya akan berkurang ya, berkurang. Jadi sangat kecil sekali sehingga ketika tersengat arus listrik itu nilai ampernya akan tinggi dan itu berbahaya sekali bagi manusia. Ya, itu harus dihindari. Jadi memang disarankan pada saat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan listrik harus menggunakan APD ya yang bisa mengamankan tubuh kita dari sengatan aliran listrik. Tuh. Kemudian untuk pencegahannya terhadap bahaya listrik bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berilah tanda bahaya pada aliran listrik yang berbahaya misalnya di pagar. Jadi sering kita lihat beberapa gardu induk gitu ya, beberapa gardu induk itu diberi pagar yang sangat tinggi, kemudian diberikan tanda peringatan awas tegangan tinggi gitu ya, pernah lihat seperti itu kan ya. Nah itu sebagai peringatan atau pertanda bahwa kita tidak boleh mendekati area tersebut tanpa menggunakan APD yang memadai. Jadi seperti itu. Jadi diberi tanda bahwa di sekitar kita akan mendekat itu ada tegangan tinggi sehingga tidak boleh didekati. Seperti itu. Kemudian untuk pencegahan terhadap sentuhan langsung adalah usahakan melakukan perbaikan instalasi listrik dalam keadaan tidak bertegangan. Jadi memang wajib hukumnya ketika kita melakukan perbaikan terhadap instalasi listrik terlebih dahulu tegangannya diputus atau dimatikan terlebih dahulu. Gunanya adalah ketika kita melakukan perbaikan instalasi listrik ya, mencegah kita dari kemungkinan kita tersengat arus listrik atau kesetrum. Jadi seperti itu. Nah, setiap bagian yang harus ditutup atau dilindungi atau diisolasi atau disekat ya, jadi bagian yang sekiranya berpotensi bertegangan itu harus ditutup atau disekat atau diisolasi ya, atau jika tidak memungkinkan untuk ditutup dan diisolasi harus diberi tanda peringatan. Paling tidak seperti itu. Jadi diberi tanda bahwa di sini ada tegangan, jadi mohon untuk tidak mendekat ya, atau tidak melakukan aktivitas di sini karena di sini ada kabel yang bertegangan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pakailah alas kaki dari bahan isolasi atau gunakanlah peralatan kerja yang berisolasi. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau di beberapa di beberapa tempat ya yang tempat kerja yang terdapat di sana instalasi listrik apalagi yang bertegangan tinggi ya bertegangan menengah gitu ya atau bertegangan rendah bertegangan lah itu diwajibkan untuk menggunakan sepatu safety ya. Gunanya adalah supaya karena sepatu safety itu nilai isolasinya tinggi, mencegah kita dari kemungkinan tersengat arus listrik atau kesetrum. Kemudian dilarang menggunakan penghantar yang isolasinya sudah mengering atau terkelupas. Jadi gunakanlah kabel yang dalam kondisi baik gitu ya intinya. Kalau misalnya ada kabel yang terkelupas, pastikan bahwa kabelnya masih dalam keadaan baik ya. Kalau terkelupas, kalau sampai kelihatan tembaganya gitu, pastikan kabelnya tidak putus gitu ya, seperti terputus tuh seperti digigit tikus gitu ya. Jadi masih utuh.
Kalau dia masih utuh, maka bisa diisolasi gitu ya, diisolasi untuk mencegah kabelnya itu nanti tersentuh oleh kulit tubuh manusia dan menyebabkan tersengat listrik. Kalau misalnya keadaan kabelnya itu sudah rusak, itu memang tidak layak untuk digunakan, ya sudah tidak digunakan ya, tidak digunakan untuk penggunaan atau instalasi listrik itu tidak harus digunakan. Jadi gunakanlah kabel dalam kondisi yang masih baik gitu ya. Kabel yang dalam kondisi masih baik itu bisa digunakan untuk instalasi listrik. Kemudian untuk pencegahan terhadap sentuhan tidak langsung adalah bagian aktif harus diisolasi dengan bahan yang cocok. Jadi biasanya dengan bahan isolasi yang tinggi gitu ya. Bahan yang aktif itu bagian aktif itu maksudnya bagian yang masih bertegangan. Bagian yang masih bertegangan itu diisolasi dengan bahan yang isolasinya tinggi sehingga mencegah kemungkinan kita untuk tersengat arus listrik atau terjadi hubung pendek ya. Kemudian semua bagian konduktif terbuka, perlengkapan dan instalasi listrik serta titik netral sistem listrik di sumbernya harus dibumikan. Jadi intinya harus ada grounding. Jadi untuk mencegah terjadinya kebocoran ya, arus bocor istilahnya, kebocoran atau mencegah kemungkinan tersengat listrik, maka wajib hukumnya dipasang grounding. Sehingga jika terjadi kegagalan instalasi listrik, sehingga kemungkinan akan mencederai atau menyebabkan manusia itu tersengat arus listrik, maka dapat dihindari dengan dipasang grounding. Karena jika terjadi kegagalan arus listrik, maka arus listrik yang bocor tadi, yang terjadi kegagalan instalasi listrik itu tidak mengalir ke tubuh manusia, tapi dia akan diteruskan ke grounding, sehingga dapat menyelamatkan manusia dari kemungkinan tersengat arus listrik. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.